Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai membuat banyak sektor transportasi termasuk penerbangan menghadapi turbulensi yang tidak pernah dihadapi sebelumnya. Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau IATA menyebutkan industri penerbangan menghadapi 3 tantangan utama pada 2022, yakni pandemi COVID-19, kelangkaan pesawat, dan kekurangan tenaga kerja layanan penerbangan. Pandemi COVID-19 merontokkan jumlah penumpang dan penerbangan berbagai maskapai, tak terkecuali Garuda Indonesia. Membawa luka lama yang diperparah pandemi dan beban restrukturisasi utang, Garuda tetap berupaya mengepakkan sayap-sayap patahnya. Pandemi ini memporak-porandakanlah seluruh industri ini. Kenapa? Karena basis daripada industri ini adalah mobilitas. Mobilitas itu menjadi sesuatu yang klasifikasinya makruh ya. Jadi semua orang diharapkan mengurangi pergerakan, mengurangi movement, perpindahan, bepergian, apalagi untuk hal-hal yang bukan esensial. Secara otomatis pandemi ini kemudian memporak-porandakan industri ini sedemikian rupa sehingga jumlah penumpang itu di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu sangat-sangat turun drastis. Sampai pada level saya katakan mungkin turun di angka 90-an%. Jumlah penumpang Garuda sempat membaik pada akhir tahun lalu, yakni sampai 50% berkat keberhasilan kampanye terbang dengan aman, nyaman, dan edukasi protokol kesehatan. Akan tetapi, itu tak berlangsung lama. Garuda kembali terseok-seok saat pengetatan mobilitas diberlakukan. Titik terang baru terlihat pada September hingga Oktober 2021. Kita sudah mulai melihat ada pertumbuhan yang kembali membaik, mendekati bulan September, Oktober ini kelihatan baik, dan November ini sudah puncaknya, dan kita berharap di Desember ini meningkat lagi, seperti perkiraan kita sebelumnya. Tapi memang saat ini kalau dibandingkan pandemi itu masih di angka jumlah penumpang itu di 30-an%. Jadi kalau secara singkatnya itu pernah turun sampai tinggal 10%, malah di bawah 10%, terus kemudian meningkat sampai ke angka 50%, turun lagi, sekarang kita pada posisi 30% dibandingkan dengan jumlah penumpang masa pandemi. Jumlah penumpang domestik Garuda Indonesia sebelum pandemi berkisar 15 juta hingga 19 juta orang per tahun, anjlok menjadi 4,5 juta orang per tahun pada 2020. Tingkat keterisian pesawat domestik sebelum COVID-19 yang 78% juga jeblok menjadi 43,3% pada 2020. Tak mudah bagi Garuda berhenti beroperasi di tengah tanggungan utang dan biaya operasional, belum lagi catatan sejarah dan harapan publik terhadap Garuda. November 2021, Kementerian BUMN menyatakan secara teknis Garuda Indonesia sebenarnya telah bangkrut, tetapi belum secara legal. Total utang Garuda Indonesia sebenarnya 9,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dari jumlah itu, sebesar 6,3 miliar dolar Amerika Serikat adalah utang Garuda terhadap lessor pesawat. Tapi memang harus diakui bahwa beban finansial Garuda itu makin hari memang makin membesar, walaupun skalanya berkurang dari waktu ke waktu. Kenapa? Ya karena seperti saya sebutkan tadi, ada beban finansial yang sulit kita hindari. Kita coba sudah negosiasi, tapi ternyata tetap belum cukup, gitu kan? Yaitu sewa pesawat. Di saat kondisi keuangan yang belum membaik, Garuda Indonesia bersama PT Bank Negara Indonesia tetap menggelar acara rutin jelang akhir tahun, yakni Garuda Indonesia Travel Fair. Dalam gelaran tahunan sejak 2008 ini, Garuda memberikan ragam pilihan tiket penerbangan dan paket perjalanan wisata domestik maupun internasional dengan penawaran menarik. Upaya ini diharapkan ikut mendorong Garuda berjaya lagi di udara.